Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin melakukan promosi kesehatan mengenai kesehatan mental, khususnya masalah kecemasan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Riana Naja Azara dengan NIM belakang 026, dan di sini ada rekan saya Sinta Wahyu Lestari dengan NIM belakang 090. Saya Zahra Yumi Manihyun dengan NIM 080. Saya Zara Putra Kilawardani dengan NIM belakang 066. Saya Dia Wardatul Jana dengan NIM belakang 076. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Puasanya masih lancar? lancar. Baik. Di sini perkenalkan ya, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang kita 2. Nah ini teman-teman ini dari tingkat 1 ya? Iya. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Mbaknya? Perkenalkan, saya Dia. Ya, ini Mbak Saya Yuki. Mbak Yuki ya. Baik, di sini kami itu akan mengadakan penyuluhan yaitu mengenai kesehatan mental pada mahasiswa ya. Jadi itu di sini kami nanti akan membahas mengenai kecemasan gitu. Nah ini kan mbak-mbaknya ini baru tingkat 1, berarti semester 2 ya. Nah waktu awal-awal dulu tuh mbaknya kayak pernah merasa cemas gitu nggak sih? Kan awal-awal tuh kan kayak baru penyesuaian, adaptasi gitu ya. Misalkan ada tugas presentasi, terus tugas gitu, biasanya tuh grogi atau cemas gitu nggak sih mbak? Iya, grogi bahasanya jadi yang semester 1 itu kan nggak ada tugas, tugasnya kan sedikit, presentasinya juga sedikit, terus semester 2 itu presentasinya tuh tambah banyak mbak. Jadinya grogi. Terus kalau menurut saya kan kalau dari SMA itu nggak ada tugas yang segitu banyaknya. Terus tiba-tiba masuk kuliah tuh tugasnya kok banyak banget sampai iya nggak bisa bagi waktunya gitu. Gitu. Nah, itu sih wajar ya karena kan masih baru mahasiswa baru itu, terus masih adaptasi dari siswa ke mahasiswa gitu. Nah, di sini nanti tuh kami akan membahas mengenai ada 3 nih tujuannya, yaitu membahas apa itu kecemasan sendiri, kemudian itu tanda-tandanya, kemudian yang ketiga itu cara mengatasi kecemasan itu sendiri bagaimana. Gitu. Apakah mbak-mbaknya ini bersedia? Bersedia mbak. Nah, Mbak sebelum melanjutkan, saya mau tahu dulu nih dari bawahnya ini kelasnya sama atau beda ya? Beda ya. Boleh disebutkan dari kelas mana aja nih? Saya dari kelas Marta Regular 1. Kalau saya dari Larasati Indra. Nah pasti beda ya, kayak di dalamnya itu tantangannya beda-beda gitu ya. Mungkin kalau dari mbaknya ada tantangan kayak hafalan sendiri atau apa, mungkin dari mbak Dia? Ada yang pas praktikum kayak gitu kan ada kayak apa namanya SOP-nya, terus itu disuruh ngafalin kayak gitu. Ya kalau dari mbak Yuki sendiri? Mungkin kalau inter itu banyak ya dosen yang terus pakai Bahasa Inggris juga susah. Iya, pasti susah, cemas gitu ya. Iya. Susah, cemas itu wajar ya mbak. Jadi kecemasan itu ya perasaan khawatir, perasaan takut, perasaannya mbak rasakan namun belum pasti. Nah contohnya kayak mbak Yuki dan juga mbak Dian tadi, so SOP-nya harus dihafalkan. Nah ada dosen yang belum tentu SOP-nya nanti juga dibahas, betul kan ya? Nah, ada juga yang dosen itu bilang internasional, nanti pakai bahasa Inggris, belum tentu nanti pakai bahasa Inggris, namun ada gitu ya. Nah jadi kecemasan itu wajar, dan kecemasan itu juga bisa digolongkan jadi beberapa. Pertama ada ringan. Mbak Yuki dan Mbak Dia itu juga masuk kecemasan ringan. Tapi bukan berarti penyuluh-penyuluh di sini juga tidak memiliki kecemasan. Kami juga memiliki kecemasan. Itu tergolong ringan. Lalu yang kedua ada sedang. Sedang ini lebih dari ringan. Sedang ini bisa mengganggu, namun tidak sampai nggak usah dikerjain lah kayak gitu, nggak sampai seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada sedang. Sedang itu dimana kita tuh merasa kayak aku nggak bisa ngerjain ini, mending nggak usah, nanti aja ditunda-tunda seperti itu. Nah yang terakhir ada panik itu kita jadi tremor setiap bertemu dengan dosen, contohnya praktikum juga, atau kita kayak aduh aku ada tugas, aku nggak bisa nih. Nah kalian udah langsung sakit, panas, demam. Nah mungkin babanya pernah nggak nih ngerasain kayak gitu? Pernah ya. Tapi sama ya, sama juga seperti itu. Nah yang berikutnya tuh ada macam-macam nih. Yuk sama saya bakalan jelasin. Iya, selanjutnya saya bakal jelasin tanda gejalanya.
jelaskan ya Mbak. Gejala kecemasan itu dibagi menjadi dua, ada gejala kecemasan fisik sama gejala kecemasan psikologis. Untuk yang fisik itu ciri-cirinya ada seperti tangan berkeringat, jantung berdebar-debar, terus sulit tidur, kurang nafsu makan, terus juga sampai sakit kepala. Untuk yang gejala psikologis itu ciri-cirinya ada seperti overthinking, terus sulit berkonsentrasi, seperti itu ya. Nah, atau terlalu banyak pikiran gitu ya, seperti itu tadi. Terus kalau itu tidak ditangani, gejala-gejala itu tidak ditangani akan menjadi lebih parah dan menimbulkan seperti gangguan pola tidur, karena tadi sulit tidur terus jamnya jadi berubah-ubah gitu kan. Terus nanti resiko kecemasannya juga lebih berat. Terus mbaknya juga bisa menarik diri dari pergaulan atau jadi kalau sama teman-teman itu jadi menyendiri seperti itu karena memiliki rasa cemas itu. Mungkin mbak pernah mengalami gejala yang mana ya? Yang pola tidur. Gitu. Terus juga sama kalau misal mau presentasi itu tremor, terus grogi parah gitu kan. Belum terbiasa gitu. Iya, masih normal sih, kita juga ada seperti itu. Nah, dari tadi kan Mbak mengatakan bahwa presentasi masih tremor dan lain-lain itu bisa diatasi. Nah, dengan cara teknik nafas dalam. Nah, teknik nafas dalam ini digunakan pada saat kan biasanya itu jantungnya cepat, terus nafasnya pendek, terus badan tuh terasa tegang dan tidak enak gitu kan. Nah, ini dilakukan teknik nafas dalam. Mbak itu bisa menarik nafas, lalu tahan, hitungan 1, 2, 3, lalu hembuskan secara perlahan dan diulangi semenjak 3 kali. Nah, sekarang Mbak boleh coba bareng-bareng. Ya. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan secara perlahan. Lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Nah, bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan tindakan teknik nafas dalam ini? Lebih rileks, terus jadi lebih lega. Nah, kan pasti kalau kecemasan itu muncul nih pikiran-pikiran negatif, misalnya seperti saya tuh kok beda ya sama teman yang lain, kok teman yang lain itu tidak grogi dan lain-lain. Itu bisa diubah nih jadi pemikiran yang rasional. Misalkan, oh saya itu masih belajar, misalnya saya itu masih tingkat 1, masih tahap adaptasi seperti itu. Terus misalkan kalau misalkan lagi ujian nilainya itu tidak sesuai dengan kenyataan atau ekspektasinya Mbak, itu karena kita itu masih berproses gitu, tidak semuanya instan seperti itu. Selanjutnya, kalau semisal mbak-mbak nih yang sudah menerapkan teknik relaksasi yang sudah diajarkan Mbak Yumi tadi, tetapi masih belum teratasi. Nah, ada beberapa cara lain, itu yang pertama ada manajemen waktu, yang kedua itu ada dukungan sosial, dan yang ketiga itu ada gaya hidup sehat. Nah, untuk manajemen waktu itu sendiri itu ada contohnya. Nah, Mbak bisa mengelola kayak jadwal belajar Mbak itu, kemudian bisa memprioritaskan tugas. Jadi tidak menunda-nunda tugas. Kalau misal ada tugas yang misal deadline-nya masih beberapa minggu, tapi Mbak memprioritaskan terlebih dahulu tugas itu biar cepat selesai gitu. Nah, yang kedua tadi ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini Mbak bisa kayak berteman dengan lingkungan yang positif, kemudian Mbak bisa cerita ke orang tua atau ke sahabat Mbak gitu. Nah, kemudian ada konsultasi ke dosen, misalnya ya kayak DPA, di kampus kan ada DPA. Nah, Mbaknya DPA-nya sama atau beda? Berbeda. Beda. Nah, kalau boleh tahu Mbak dia DPA-nya siapa? Bu Aisyah. Bu Aisyah sama Mbak Yuki? Pak Siang kan. Pak Siang. Nah, untuk DPA Mbak Dia kan Bu Aisyah. Nah, mungkin sama-sama perempuan jadi masih bisa untuk diajak berdiskusi. Nah, untuk DPA Mbak Yuki itu kan Pak Suyanta.
walaupun beliau sibuk tapi mungkin bisa untuk kontrak, bisa ketemu gitu untuk diajak diskusi. Nah, kalau misalkan Mbak Dia sama Mbak Yuki terdapat kendala atau kayak misal tugasnya sulit, tidak mengerti pembuatan kayak asuransi perawatan dan lain-lain, itu kan bisa datang ke DPA buat nanya, buat berkonsultasi gitu ya Mbak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini contohnya seperti tidur yang cukup, tidak begadang gitu, dan mengurangi kafein kayak kopi, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang. Setelah itu ada olahraga ringan minimal seminggu 2 kali gitu. Mbak Dia sama Mbak Yuki sering olahraga? Tapi kalau nyapu gitu, iya, nah itu masih termasuk olahraga. Ya, mungkin itu saja kan Mbak. Nah, kita punya video nih Mbak yang bisa ditonton. Bisa lihat di situ ya, itu kan ada laptop kita sudah sediakan. Mbak Yuki sama Mbak Dia bisa lihat ke sana ya, teman-teman juga bisa menyaksikan. Oke, baik Mbak-mbak semuanya, kan tadi udah dijelasin ya dari kecemasan itu apa aja, terus ciri-cirinya tuh apa aja, macam-macamnya cara mengatasi kecemasan itu. Nah, jadi buat mbak-mbaknya itu walaupun kayak mengalami kecemasan di semester awal ini tuh wajar gitu kan masih adaptasi gitu. Yang penting tuh dari mbak-mbaknya sendiri, terus kita juga itu kan juga mahasiswa, jadi tuh kayak yang penting tuh bisa ngatur waktu kita, terus bisa ngatur gimana caranya ngatasin kecemasan itu bagaimana gitu. Tapi kan juga dijelaskan ya kalau misalnya jadi kecemasan itu kita bisa dengan teknik napas dalam. Tadi udah bisa ya Mbak. Nah, misalnya kayak tiba-tiba tuh kayak kita grogi terus cemas itu bisa dilakukan itu juga. Terus tadi kan dijelaskan sama Mbak Warga ya, itu caranya tuh kayak manajemen waktu, terus bisa buka sosial sama teman-teman juga. Itu ada masalah tuh ya udah kita cerita aja ke teman-teman jadi curhat biar teman kita tuh bisa ngasih saran gitu. Terus bisa juga dengan bimbingan ke DBA masing-masing kalau kita tuh ada masalah atau gimana gitu sih. Nah, mungkin Mbak Dia sama Mbak Yuki ini kan pasti punya teman ya ini. Nah, mungkin di teman-teman atau di kelas ada yang sering membuli atau enggak ini? Tidak ada masalah ya sama teman-teman kelas. Nah, itu bagus ya, kita bisa melakukan cerita kayak curhat nih ke temennya apa saja masalahnya. Jangan sampai masalah itu ditumpuk-tumpuk, apalagi kecemasan itu dipendam sendiri. Takutnya nanti ke depannya Mbak Yuki atau Mbak Dia atau kita semua bisa menjadi hal yang buruk, mungkin kayak risiko kekerasan pada dirinya sendiri itu bisa terjadi kayak gitu ya Mbak. Mungkin untuk sore ini kita sudah cukup sampai sini ya. Kita mau pamit. Terima kasih udah meluangin waktunya. Semangat terus kan, ini masih semester awal, semester 2, jadi itu nanti masih banyak semester yang akan dilalui, terus juga masih banyak rintangan yang akan dihadapi gitu. Pokoknya tetap semangat. Sebelumnya mungkin Mbak Yuki sama Mbak Dia ada pertanyaan gitu tentang kecemasan atau gimana? Ini kalau misal kita tuh cemas karena kan kita ada tugas kelompok nih, itu teman-temannya kita tuh kadang nggak yang apa ya, maksudnya ngerjain tugasnya langsung, iya secara langsung gitu loh, kayak ditunda-tunda, padahal kita tuh maunya nggak ditunda-tunda gitu. Itu tuh termasuk kecemasan nggak sih Mbak? Itu bisa terjadi ya. Iya, termasuk kecemasan. Nah, mungkin cara mengatasinya itu ya bisa ngomong baik-baik ya sama temennya itu gimana baiknya biar semuanya enak, jadi nggak saling mendem ini rasa kesel gitu. Terus mungkin ditanya juga ini kenapa kok mau ditunda, mungkin ada masalah apa temennya gitu. Bisa dikasih tahu juga kayak ini kan kayak tugas kelompok ya, jadi Ya, kayak kita jadi juga nilainya bersama. Terus diprioritasin dulu gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Semoga lancar-lancar terus ya Mbak itu kuliahnya. Amin. Semoga juga untuk materi kali ini bermanfaat, walaupun sedikit. Kami juga minta maaf kalau banyak salahnya. Kita kan masih belajar juga ini, tapi kalian berdua kalau ada masalah bisa tanya-tanya ke kita. Mungkin kalau masih ragu atau cemas ke depannya gimana, itu masih ada kita.
kita buat bicara-bicara kayak gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.